Assalamualaikum. Jadi di video kali ini gue tuh mau nge-review materi tentang mata kuliah etika bisnis Islam. Oke, di review materi kali ini gue pengen membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW, tentunya dalam bisnis Islam. Kemarin kan kalau misalnya dari video sebelumnya kan kita membahasnya tentang tauhid sebagai dasar dalam berbisnis Islam. Terus pasti kan kita bakal bingung gitu kan, kita bakal bertanya-tanya kayak sebenarnya siapa sih yang kita bisa jadiin role model dalam etika bisnis Islam itu sendiri? Oke, di sini tuh aku bakal ngejelasin tentang biografi Nabi Muhammad nih yang bisa dapat kita berikan pelajaran, yang dapat kita pelajari itu ke depannya gitu kan. Kalau misalnya kita membicara tentang biografi Nabi Muhammad SAW, jadi kan Nabi Muhammad itu kan Nabi yang berasal dari Bani Quraisy. Dan secara umum Bani Quraisy itu yang kita ketahui adalah sebuah keluarga yang pencarian utamanya adalah berniaga atau berdagang. Jadi kalau misalnya kita lihat atau kita simpulkan secara umum, Nabi Muhammad itu terlahir dari lingkungan yang emang udah mahir banget nih dalam yang namanya berbisnis. Oke, kita bahas tentang biografi Nabi Muhammad yang bermula dari umur 8 tahun. Jadi di umur 8 tahun itu Nabi Muhammad sudah mengembala kambing. Jadi kalau misalnya yang perspektif diri saya sendiri ya, Nabi Muhammad di umur 8 tahun itu kan masih istilahnya masih anak-anak kan, tapi dia udah mempunyai jiwa tanggung jawab yang luar biasa kan. Kalau misalnya dia emang di umur 8 tahun itu tuh udah mengembala kambing, berarti kan kayak udah luar biasa banget gitu, di umur 8 tahun udah memiliki tanggung jawab untuk mengurusi kambing-kambing tersebut gitu kan. Nah, di umur 12 tahun Nabi Muhammad itu tuh mulai mengikuti perjalanan atau jejaknya pamannya Abu Thalib untuk pergi ke negeri Syam melanjutkan perniagaan yang dilakukannya bersama pamannya. Nah, di umur 17 tahun Nabi Muhammad itu mulai membuka bisnis barunya dan dia melanjutkan bisnisnya bersama pamannya. Jadi tuh dia tuh Jadi Nabi Muhammad itu membuka bisnis berbarengan dengan melanjutkan bisnis dari pamannya yang emang dia urus dari umur 12 tahun kan. Nah, selanjutnya di umur 17 dan 20 sampai 20 tahun juga dia tuh kan lagi masa krisis kan. Karena emang di umur 17 itu kan Nabi Muhammad kan baru membuka bisnisnya. Terus dia juga kan menjalankan bisnis pamannya, otomatis kan emang lagi masa krisisnya dia kan. Dia baru buka usaha, terus dia juga pasti punya banyak banget kompetitor atau pesaing yang emang lebih senior dari dia, segala macam. Otomatis kan emang bisnisnya dia tuh pada saat itu emang lagi kurang stabil gitu, karena dia emang baru merintis. Cuman di sisi lain di umur 17 sampai 20 tahun ada bagian di antara umur itu dia tuh dipercayai nih oleh konglomerat dari Mekah namanya Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu bekerja oleh konglomerat Mekah itu yang bernama Khadijah dengan gajinya itu per bulannya itu 4 ekor unta. Di umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW, Masya Allah beliau menikah dengan Khadijah. Di saat beliau menikah, beliau itu tetap menjadi mitra dari istrinya dan tetap melakukan perjalanan bisnisnya ke penjuru negara. Selanjutnya di umur 30 tahun Nabi Muhammad SAW itu istilahnya udah menjadi investor, atau istilah lainnya tuh kayak financial freedom gitu. Jadi dia tuh udah yang namanya krisis uang itu tuh kayak udah jarang gitu. Tapi dari situ Nabi Muhammad SAW itu tuh jadi sering menyendiri ke Gua Hira. Sampai akhirnya tuh dia melakukan hal itu secara terus menerus. Dan akhirnya dia mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira itu. Dan dari situlah dimulailah periode Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi itu tuh kayak biografi perjalanan Nabi Muhammad dari sisi bisnisnya ya yang paling penting. Oke, jadi segitu aja tentang review materi biografi Nabi Muhammad SAW. Buat kalian yang emang tadi di pembahasan ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kurang, terus juga ada yang perlu ditambahin, terus ada yang salah segala macam, kalian bisa komentar aja ya. Soalnya tuh kita di sini tuh benar-benar sesi diskusi aja guys tentang materi yang emang tadi yang gue jelasin juga sesuai hal yang gue tangkap gitu. Mungkin kalian ada perspektif lain, itu bisa banget didiskusiin ya guys. Oke, sekian, bye bye.